kampus, gimana kabarnya nih? Pastinya baik dong. Kali ini dengan saya Jojo, saya akan membahas seputar Mapres tahun 2020. Oke, dan Mapres tahun 2020 itu siapa sih? Yaitu dengan Kak Mega. Nah, untuk sobat kampus semua yang belum tahu profil dari Kak Mega, mari kita lihat video profil dari Kak Mega berikut ini. Halo Kak Mega, gimana kabarnya nih Kak Mega? Alhamdulillah kabarnya baik. Nah, baik ya. Oke, Kak Mega kali ini sibuk dengan kegiatan-kegiatan apa? Kalau saat ini sih sibuk ya kuliah, kemudian masih sibuk untuk persiapan lomba-lomba selanjutnya karena tahun ini benar-benar padat banget untuk lomba-lomba. Berarti udah ada agenda untuk Iya, lomba sudah ada. selanjutnya ya. Oke, tadi dari video cuplikan profil Kak Mega pastinya ada prestasi-prestasi Kak Mega tuh. Nah, gimana sih perasaan Kak Mega? Pastinya senang ya, bangga juga karena di usia 21 tahun ini udah bisa dapat prestasi. Ya dibilang banyak sih enggak, at least ada yang bisa dibanggakan lah. Oke, tadi kan ini adalah Mapres tahun 2020. Nah, sebelum menjadi Mapres tahun 2020 itu perjalanan Kak Mega kayak gimana sih? Aduh, kalau dibilang perjalanannya ada jatuh bangunnya itu, terutama di 2017 sampai 2018 itu benar-benar masa-masa apa ya, dibilang terpuruk, bukan ya, benar-benar menguji gitu. Ikut perlombaan, gagal terus gitu, terus sempat down, terus sempat kayaknya nggak mau ikut lomba lagi deh. Ternyata 2019 ikut lagi, terus ya mulai dari 2019 itu mulai dapat juara sampai sekarang ini alhamdulillah menang terus. Gitu. Berarti awalnya yang ikut lomba terus gagal down sampai akhirnya bisa jadi Mapres tahun 2020 kali ini. Oke, setelah mengikuti Mapres, kendalanya apa sih untuk mengikuti Mapres? Kalau kendala sih nggak ada ya, cuman waktu itu kan memang untuk seleksi administrasi, pengumpulan karya tulis ilmiah dan berkas-berkas lainnya kan memang di bulan Januari. Yang mana bulan Januari itu saya mengikuti 3 lomba sekaligus. Bayangin 3 ya, itu berarti harus benar-benar bagi pikiran, tenaga, sama waktu gitu. Sebisa mungkin ketiganya ini harus maksimal gitu, dan alhamdulillah tiga-tiganya dapat juara semua, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gitu. Di dalam kampus semua itu? Ada yang di luar kampus, yang satunya internasional lomba di Bandung, kemudian yang kedua itu di kampus kita sendiri, UMK, lomba pidato bahasa Inggris, kemudian yang ketiga ya Mapres itu alhamdulillah juara 1. Oke, setelah kendala mengikuti tadi kan ada 3 sih Mbak. Oke, sekarang momen yang tidak terlupakan waktu mengikuti Mapres. Momen yang tidak terlupakan. Sebenarnya banyak sih, cuman bukan lebih ke momen sih,
apa ya, sampai ke bawah ke mimpi, lebih ke perasaan berarti ya. Saya tuh orangnya thinkers banget, jadi kalau mau tidur itu pasti kepikiran gitu, dan sampai ke bawah mimpi. Nah, tapi di mimpi saya itu saya nggak dapet juara 1, 2, 3 di Mapres gitu. Jadi, waduh, kok gini ya gitu. Jadi waktu pengumuman kayaknya nggak dapet gitu. Nah, waktu pengumuman tuh kayak gimana kok sampai berperasaan kalau tidak mendapatkan juara? Iya, karena pesaingnya atau mahasiswanya yang mengikuti Mapres itu sebenarnya mereka sangat luar biasa sekali. Jadi merasa, aduh, saingannya berat ini gitu. Karena kan yang mengikuti banyak tuh di awal, dan diseleksi diambil 10 grand final itu mahasiswanya. Dan waktu pengumuman itu, jujur waktu di pengumuman itu lebih apa ya, lebih feel-nya itu lebih terasa dibanding dengan lomba-lomba sebelumnya gitu. Dan dapat gak ya, pasrah aja deh gitu. Nah, waktu Mbak Mega mau mengikuti Mapres tahun 2020 tuh, itu kan ada 3 lomba. Nah, cara membagi waktunya itu kayak gimana? Untuk bagi waktunya saya juga masih belajar sih Kak. Nah, yang pertama sih saya pastinya membuat jadwal kegiatan. Saya pasti membuat jadwal kegiatan, bisa di buku atau di HP, karena kita ya, karena kita kan kalau kemana-mana pasti bawa HP ya, jadinya lebih efektif gitu. Jadi sudah ada kegiatan yang benar-benar terkonsep, terjadwal, kemudian memprioritaskan kegiatan yang benar-benar bermanfaat gitu. Jadi untuk kegiatan yang kurang bermanfaat mungkin yaitu kayak nanti dulu deh gitu, prioritas untuk kegiatan yang lebih bermanfaat dulu gitu. Kemudian saya untuk memanage waktu biar seimbang itu biasanya saya lebih meluangkan waktu Sabtu sama Minggu itu buat me time, family time, sama party time gitu. Jadi jadi Sabtu Minggu itu tidak full kegiatan gitu, buat refreshing aja gitu. Oh gitu. Oke. Itu adalah tips cara membagi waktu Kak Mega. Kak Mega adalah seorang yang terperinci, terjadwal semua ya. Nah, Kak Mega ini hobinya apa sih? Kalau hobi itu traveling. Traveling. Iya. Traveling paling jauh nih. Di mana Kak Mega? Paling jauh sejauh ini sih traveling gratis ya. Traveling gratis di Thailand. Thailand. Oke. Itu gara-gara UMK travelingnya. Itu apa, kan dalam program student exchange gitu. Dan gimana caranya saya sibuk, tapi kesibukan saya melibatkan hobi saya. Seperti kerja kalau hobi kan enak tuh. Nah, pun demikian kesibukan tapi melibatkan traveling, jadinya enak. Walaupun kita mikir aduh lomba kita harus bikin, nggak apa-apa, tapi kan setelah itu udah selesai kan, tinggal travelingnya aja gitu. Jadi merefresh ya, makanya kayak sebisa mungkin itu setiap semester harus ikut lomba. At least kan jalan-jalan tuh, jadinya ke-refresh lagi, nggak bosen gitu buat kuliah. Oh gitu. Nah, kalau dulu sebelum jadi Mapres kan belum traveling ke luar negeri. Traveling yang dulu kebiasaan lama travelingnya kemana? Kalau dulu sih ya masih sekitar di area Jawa ya gitu. Terus semenjak ikut lomba-lomba ya mulai di luar Jawa seperti Padang, Makassar, kemudian ada di Bangka Belitung, dan area Jawa itu tentunya. Dan April kemarin 2019 alhamdulillah ikut program University Ambassador di Vietnam, dan Di Vietnam. ya akhirnya paper aku diterima, akhirnya bisa berangkat ke sana. Dan untuk selama ini dari lomba awal sampai sekarang ini, baik regional, nasional maupun internasional, itu alhamdulillah dibiayai sama pemerintah gitu. Tanpa mengeluarkan satu rupiah. Oke, dari kebiasaan lama Kak Mega itu ada yang beda nggak dengan kebiasaan yang baru setelah menjadi Mapres? Kalau kebiasaan baru setelah jadi Mapres nggak ada sih, masih sama aja gitu. Masih sama aja ya. Oke, tadi adalah dasar-dasar dari Kak Mega. Kali ini kita menjuru ke intinya dari Kak Mega. Oke, Kak Mega ini perjuangan mencapai Mapres. Gimana sih perjuangannya?
Balik lagi ya tadi kita harus pinter-pinter bagi waktu ya, manage waktu itu. Memang saat itu benar-benar padat sekali kegiatannya, tapi bagaimana supaya saya bisa tetap fit tapi bisa melakukan semua kegiatan tersebut. Nah, untuk MAPRES sendiri memang saya meluangkan hari tertentu untuk fokus ke MAPRES gitu. Jadi sebisa mungkin persiapan untuk MAPRES itu semaksimal mungkin. Nah, persiapannya tadi persiapan apa aja untuk mengikuti MAPRES? Kalau yang untuk disiapkan? persiapan itu yang pertama KTI, karya tulis ilmiah itu kebetulan temanya itu Sustainable Development Goals dan bertujuan untuk bagaimana sih belajar merdeka di Indonesia. Kemudian yang kedua itu IPK. Mungkin banyak teman-teman yang menganggap IPK itu bukan segalanya. IPK memang bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari IPK. Gitu. Contohnya apply beasiswa Kak. Nah, itu kan butuh IPK juga. Terus beberapa regulasi dari perusahaan juga ketika mau mendapatkan atau memperkerjakan pekerja baru itu kan dilihat dari IPK terlebih dahulu gitu. Terus yang ketiga itu ada bahasa Inggris, kemampuan dalam bahasa Inggris itu bagaimana gitu. Jadi harus bisa berbahasa Inggris secara lisan karena nanti akan dilombakan di tingkat nasional lagi yang mana menggunakan bahasa Inggris gitu. Terus ada lagi itu, nah ketika kita anak organisasi nih, ini poin-poin plusnya itu ketika kita anak organisasi enaknya itu lebih diutamakan atau poinnya lebih plus, terutama untuk posisi di ketua, wakil ketua, sekretaris sama bendahara. Dan untuk kalau bisa nih Kak, nah ini yang poin terakhir ini, poin plusnya ini prestasi Kak, ini Kak, prestasi itu penting banget, bisa nilainya lebih besar daripada poin-poin sebelumnya gitu. Contohnya kalau kita ingin lomba di tingkat regional, nasional maupun internasional itu ada poin-poin tersendiri. Seperti kita kalau mengikuti lomba di internasional pasti nilainya lebih tinggi gitu. Oh gitu, berarti ada poin-poin semuanya ya Mbak? Iya. Salah satu dari organisasi adalah poin plus ya? Iya. Oke, dan dari organisasi terus pastinya kalau Kak Mega bicara tentang bahasa Inggris pastinya udah gak usah dibicarakan lagi sih, dia kan jurusan bahasa Inggris. Oke, Kak Mega pernah down nggak? Down itu pernah, manusiawi sih itu ya. Down, insecure, terus benar-benar berada di sangat di bawah sekali itu. Waktu apa itu Kak? Kalau untuk pertama kali sih kapan ya? Ketika masih sekolah sih. Masih sekolah? Masih sekolah, masih ya emosinya masih labil ya itu. Ketika saat itu nggak dapat juara, padahal ekspektasi itu kalau bisa dapat 3 besar gitu. Ternyata dapat harapan 1 gitu. Dan memang nangis lah ya, nangis terus 1 minggu itu nggak semangat gitu. Tapi balik lagi ke visi misi kita gitu. Aku ada visi misi gitu. Jadi nggak boleh terpuruk berlarut-larut dalam kesedihan. Kemudian balik lagi kita harus introspeksi diri. Terutama kita saat ini kan mahasiswa, tugasnya tuh apa sih gitu. Jadi tanggung jawab. Dan juga ada seperti open minded lah. Open minded, kita udah besar ya, open minded. Memang sih pada dasarnya manusia siap untuk menang tapi tidak siap untuk kalah. Tapi kembali lagi open minded ya. Oke, Kak Mega tadi tidak mendapatkan juara, rasanya sedih banget gitu ya Kak Mega. Padahal orang banyak di sana itu yang tidak mendapatkan juara biasa aja gitu loh Kak Mega. Nah, terus ada seseorang yang untuk menjadi bangkit gak setelah down tadi? Pastinya ada banyak sekali. Yang pertama keluarga, pasti support keluarga itu perlu banget. Kemudian yang kedua RA Kartini, aku ngefans banget sama beliau. Terus selanjutnya ada public figure dari Mbak Dian Sastro, Mbak Ayunda, sama Mbak Najwa Shihab. Itu adalah sosok-sosok yang menginspirasi Kak Mega. Nah,
setelah down tadi kan ada sosok yang menginspirasi. Caranya bangkit kayak gimana Kak Mega? Setelah down terus bangkitnya kayak gimana? Ya seperti tadi kita kembali kita harus open minded, harus introspeksi diri lah gitu. Intinya kalau kita berlarut-larut dalam kesedihan kan kapan kita bangkitnya gitu. Jadi kita benar-benar harus open minded. Oke, ini saatnya lembaran baru lah, lembaran baru. Memang kegagalan membuat kita sedih, tapi dari kegagalan tersebut kan kita memiliki banyak pengalaman, banyak bekal. Oh ini nanti yang harus dikoreksi tuh ini, berarti nanti aku harus lebih baik. Bagaimana kelemahanku menjadi kekuatan. Oh gitu. Salah satunya adalah mengintrospeksi diri. Nah tadi Kak Mega kalau nggak salah bilang Kak Mega mempunyai visi dan misi. Boleh dong visi dan misi Kak Mega itu kayak gimana? Biar sobat kampus semua tahu dong. Introspeksi diri. Sebenarnya visi misi saya banyak sekali Kak, banyak sekali. Saya nulisnya tuh sejak tahun 2014 atau 2015. Kertasnya tuh masih terkumpul semua. Saya tempel di dinding gitu. Jadi masih ada, cuman memang ya tidak sebagus kertas yang baru ya. Tapi di situ mimpi-mimpi aku ada di situ semua gitu. Jadi ketika sudah tercapai tinggal dicoret gitu. Jadi ada kebanggaan sendiri. Oh, di tahun 2020 ternyata saya sudah mencapai beberapa poin ini, dan untuk selanjutnya mungkin harus lebih struggle gitu. Visinya apa Kak Mega? Visinya itu ya kalau bagi saya ya, habiskanlah kuota gagalmu di masa muda sehingga kuota gagalmu di masa tua nanti sedikit. Gitu. Siap. Untuk misinya, misi Kak Mega? Misinya banyak banget. Banyak banget. Ada 100 misi mungkin. Ini Iya. masih ada schedule-schedule? Masih ada. Oke, tadi visi dan misi dari Kak Mega adalah menghabiskan kegagalanmu di masa muda biar nanti masa tua lebih cerah seperti itu Kak Mega. Dan sekarang ini boleh dong kasih kata-kata motivasi buat sobat kampus semuanya. Untuk motivasi kalau di sendiri ada dua sih, mungkin beberapa ada yang pernah mendengar dari saya ketika saya memberikan motivasi ini. Yang pertama tadi seperti visi saya tadi, habiskanlah kuota gagalmu di masa muda. Jadi kuota gagalmu di masa tua nanti akan lebih sedikit gitu. Kemudian yang kedua, ukirlah masa mudamu untuk bekal regenerasimu. Oke, baik, itu tadi adalah bincang-bincang bersama Kak Mega yang tentunya pasti banyak ilmu-ilmu yang didapatkan yang memotivasi bagi kita semua sobat kampus. Nah, tidak terasa sudah sampai penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Mega yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di episode pertama Bintang Kampus, dan juga terima kasih kepada sobat kampus semuanya, dan juga terima kasih kepada kru yang sudah bertugas. Dan saya Jojo pamit undur diri, sampai bertemu di episode Bintang Kampus selanjutnya.